Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya, di tengah wabah yang nggak tahu kapan berakhirnya ini, atau memang nggak ada akhirnya. We'll never know. But before you continue watching this video, terutama bagi kamu yang baru aja ketemu sama channel ini, jangan lupa bro, subscribe dulu dan sekalian aktifkan juga tombol loncengnya. Biar kamu dapat notifikasi jika saya upload video baru. Oke guys? Indonesia terserah. Apa kabar PSBB? Ya, hashtag Indonesia terserah atau terserah Indonesia seminggu ini jadi trending di Twitter. Hashtag itu muncul setelah begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang terkesan sepele dengan dampak atau penyebaran wabah virus corona ini. Setelah hampir 3 bulan ya virus ini merajalela mondar-mandir di negara kita ini, masyarakat itu kebanyakan kayak yang udah nggak peduli lagi aturan-aturan yang udah ditetapkan pemerintah seperti physical distancing, PSBB, karantina wilayah atau apalah sebutannya. Udah nggak diindahkan lagi. Mau bukti? Nggak usah jauh-jauh lah, lihat aja di sekitar kediaman kamu. Atau lihat pusat perbelanjaan baik modern ataupun tradisional. Membludak bro, sama aja seperti hari-hari biasa. Apalagi ini momennya mau lebaran ya, makin hari tuh makin padat, jalanan pun macet. Ya memang udah jadi tradisinya di Indonesia kalau bulan puasa itu ada acara buka bersama, reuni teman sekolah, mudik atau pulang kampung. Terus juga ada tradisi beli baju baru untuk dipakai di hari lebaran. Tapi itu kan jika dalam kondisi normal, ya nggak apa-apa. Terus apa kabar PSBB? PSBB ya baik-baik aja, sekarang gantian, PSBB-nya yang stay di rumah. Kitanya yang berkeliaran di mana-mana, ya kan? Nah, kalau keadaan seperti ini ya mbok, ditahanlah keinginan-keinginan itu. Gimana bisa kita kendalikan si corona ini jika kita semua warga Indonesia masih kurang kesadaran betapa bahayanya virus ini? Betapa cepat dan gampangnya virus ini kesebar. Dengan protokol COVID-19 yang udah dibuat aja, kurva penyebaran virus ini masih belum ada tanda-tanda bakalan turun. Apalagi jika kita nggak patuh atau kurang kesadaran diri untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Jangan sampai kita biarkan para tenaga medis yang udah berjuang mati-matian merawat pasien yang terkena virus corona menjadi nggak peduli atau ogah-ogahan dalam menjalankan tugasnya. Dan gejala-gejala itu sepertinya sudah mulai kelihatan belakangan ini. Banyak foto atau meme yang beredar dengan hashtag Indonesia terserah, seperti yang bisa kamu lihat di layar. Ini aku ambil contohnya beberapa aja ya. Gantian kalian di luar, kami di rumah. Save tenaga medis dan kesehatan. Profesi kami penuh resiko bertaruh nyawa, sementara calon pasien berkeliaran seenaknya tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Indonesia terserah. Latar belakangnya ada foto yang sebelah atas itu foto antrian di bandara, kayaknya setelah adanya relaksasi PSBB sehingga pesawat komersil diizinkan beroperasi lagi. Lihat aja antrian yang membludak begitu. Di mana physical distancing ya bro? Ya wajar lah jika foto di bagian bawahnya menggambarkan tim tenaga medis yang kelelahan, yang seolah-olah ngomong kayak gini tuh ya, terserah, lu dah buat suka-suka lu, kami nggak peduli, udah capek ini. Yang kedua ada meme tentang mudik, orang yang di dalam mobil ngomong, nah itu pebisnis kok boleh terbang pak. Terus pak polisinya jawab, kalau di atas mah udah sulit kalau disuruh putar balik pak. Hehehe. Iya juga ya. Kalau di darat itu kan di setiap checkpoint pasti gampang lah. Jika ketahuan mudik tinggal disuruh putar balik. Lah kalau naik pesawat? Ya walaupun katanya orang yang diperbolehkan bepergian dengan pesawat itu ada kategorinya. Salah satunya seperti para pekerja atau pebisnis yang bukan hendak mudik. Tapi memang urusan pekerjaan. Itu pun harus disertai dengan beberapa persyaratan seperti harus melengkapi surat sehat yang menyatakan bebas dari virus corona. Nah, ada yang menarik dari sini. Di berbagai media diberitakan bahwa surat keterangan bebas corona dijual online di marketplace. Ngeri nggak tuh bro? Dan dijualnya cuma 70.000 perak lagi. Tapi ini oknum ya, hal ini jelas tidak dibenarkan. Dan juga di beberapa berita yang lain, banyak juga kok yang udah ditangkap sama polisi. Disebutkan bahwa para pelaku ini memanfaatkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan cara membuat dan menjual surat keterangan kesehatan palsu dan dijual kepada para pengguna. Meme selanjutnya, ada gambar seorang tenaga medis yang memegang selembar kertas dengan tulisan stupid. Kemudian ada tanda lebih besar gitu ya, dan tulisan COVID. Atau kalau kita baca itu stupid bigger than COVID. Di captionnya dibuat, please show more considerate actions and stop being selfish. Stay at home, what's so hard with that? Respect the goddamn medical workers. Hashtag Indonesia terserah.
Dan masih banyak lagi meme-meme serupa sebagai bentuk protes atau curhat dari para tenaga medis dan warga yang udah taat aturan melaksanakan PSBB dengan hanya di rumah aja. Ya, siapa yang nggak kesal coba? Terutama para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang udah berjuang mati-matian bertaruh nyawa demi keselamatan para pasien. Kitanya malah sibuk jalan-jalan ke area publik demi memenuhi kebutuhan non-primer dan mengabaikan semua aturan terkait virus corona ini. Dan kemarin juga kembali seorang perawat rumah sakit Royal Surabaya yang positif corona meninggal dunia. Dan lebih tragisnya lagi, perawat yang bernama Ari Puspitasari ini sedang hamil. Turut berduka cita buat keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Dan semoga ini menjadi pelajaran lah buat kita. Ini virus bukan main-main, tingkat penyebarannya itu tinggi dan banyak orang yang meninggal karenanya. Terlepas itu ada yang ngomong ini konspirasi lah, virus yang sengaja dibuat, atau apalah, yang jelas virus ini beneran ada. And it kills many people, bro. So bagi kita ini sebagai masyarakat awam yang udah menjalankan aturan PSBB, dan selama hampir 3 bulan ini semua aktivitas almost dilakukan di rumah aja. Tetaplah seperti itu dulu, jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Kalau para tenaga medis udah acuh, kita pun juga begitu, ya udah, nggak ada selesainya nih wabah. Bisa makin buruk kondisinya malah. Janganlah, jangan sampai seperti itu. Belum lagi ulah para YouTuber atau influencer yang seolah-olah menggampangkan wabah ini. Kita bisa lihat mulai dari kasus sembako isi sampah yang katanya mau buat kapok orang yang tidak menjalankan PSBB. Lah, dia sendiri buat prank keluar tengah malam, bukan untuk urusan mendesak. Nggak pakai masker juga. Terus sampai kasus yang terbaru di salah satu podcast yang diupload di YouTube seorang YouTuber dengan gampangnya ngomong, ngapain pakai masker? Sayang-sayang napas ini ditutup-tutup. Terus juga bilang kalau makan ya makan aja, nggak perlu cuci tangan. Ya walaupun diakhiri dengan klarifikasi dan minta maaf, tapi seharusnya hal-hal yang kayak gini nggak perlu tayang. Bahaya jika banyak followernya ngikutin idolanya. Kalau dia sendiri ya nggak masalah, terserah dia. Tapi kalau udah jadi konsumsi publik, itu yang bahaya. Bahkan sampai ada yang buat lagunya, yang lagi viral tuh sekarang di channel YouTube-nya Rap Up Indonesia. Dia buat lagu rap dengan judul Terserah ya. Sebentar kita saksikan potongan videonya. Ada konser lagi di Jakarta, Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah. Untuk kebal corona. Terserah kebal sekeluarga. Terserah ibu bapak semua. Terserah gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Terserah maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan, pernikahan streaming online, jual makan di Instagram, jual surat bodong demi dapat keuntungan. Nah, itu dia, jual surat bodong. Dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk nggak diperbolehkan. Tapi Ngumpet di di bandara truk, kok mobilnya banyak naik di orang. truk. Ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah, Tiga bulan, bro, di rumah. Ngaduk kopi dalgona. 3 bulan di rumah, tiktokan sampai gila. Itu ngaruh atau cuma sia-sia? Tambah tiktokan juga ya. Terserah. Mau apa ya udah. Terserah. Gua ikutin aja. Terserah. Ya udah mau gimana? Terserah. Gua ikutin aja. Lagu ini benar-benar apa ya? Kalau kata orang sekarang menohok. Liriknya itu semuanya realita dari berita-berita yang viral belakangan ini. So, sekali lagi, aku menghimbau sebagai seorang yang udah berusaha menjalankan PSBB dengan tetap di rumah aja selama hampir 3 bulan ini, keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak. Nggak berani juga mengunjungi rumah orang tua walaupun hanya berjarak 1 jam perjalanan darat, karena udah beda kota. Please, mari kita sama-sama memerangi wabah ini dengan tetap menjalankan physical distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, tetap di rumah, kecuali ada keperluan mendesak, dan tunda mudik. Kalau kangen orang tua sekarang udah canggih bro, banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk bertatap muka dan berbagi kabar secara virtual. Mau pakai WhatsApp, Google Duo, Zoom, Skype, CloudX, semua ada, lengkap. Jadi jangan lagi lah kejadian, kita keluar pergi nonton konser, kita keluar untuk menyaksikan restoran kesayangan kita tutup, kita keluar tanpa pakai masker, kita keluar buat prank-prank yang nggak jelas dan nggak ada manfaatnya. Kita sakiti hati para tenaga medis dengan perkataan kita.
Kita mudik dengan cara mengelabui petugas naikin mobil ke dalam truk. Stop sampai di situ aja. Indonesia, jangan terserah. That's it pesan dari aku di video ini. Jika kalian suka, silahkan like videonya dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Syaulul Amri, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalam. Tetap di rumah aja bro.